Video case metode permasalahan dalam pembelajaran IPS. Nama kelompok 1. Avi Trisna Simatupang 2. Brafika Yana 3. Triwandani Lase Kelas D tahun 2021 Geografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mau mempresentasikan laporan case method kami yang berjudul Identifikasi Permasalahan dalam Pembelajaran IPS serta Solusinya di Sekolah SMP Swasta Budi Satria. Yang pertama-tama, yang kami hormati Ibu dosen pengampu yaitu Ibu Rohani. Kemudian adapun nama kelompok 5 yaitu Evi Trisna Simatupang sebagai pemaparan yang pertama. Kemudian ada Rafika Yana, saya sendiri selaku moderator dan pemaparan pembahasan. Kemudian Triwandani Lase sebagai pemaparan yang kedua. Baik, untuk mempersingkat waktu, dipersilakan kepada Saudari Evi Trisna Simatupang untuk menyampaikan pemaparan yang pertama. Kepada Saudari Evi, saya persilakan. Baik, selanjutnya bab 1 pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. IPS sebagai perwujudan dan pendekatan interdisipliner dan berbagai konsep ilmu-ilmu sosial yang dipadukan dan disederhanakan untuk tujuan pengajaran di sekolah. IPS terdiri dari geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, kewarganegaraan, dan berbagai kombinasi dari kesemuanya itu. Kemudian ada perumusan masalahnya. Yang pertama, apa sajakah permasalahan pembelajaran IPS terpadu di SMP Swasta Budi Satria Medan? Kemudian yang kedua, bagaimanakah upaya guru dalam mengatasi permasalahan pembelajaran IPS di SMP Swasta Budi Satria? Kemudian ada pun tujuan. Yang pertama, untuk mendeskripsikan permasalahan dalam pembelajaran IPS terpadu di SMP Budi Satria Medan. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi permasalahan pembelajaran IPS terpadu di SMP Swasta Budi Satria Medan. Kemudian bab 2 kajian pustaka. Pembelajaran IPS terpadu. IPS merupakan studi terintegrasi dari ilmu sosial untuk mengembangkan potensi kewarganegaraan yang dikoordinasikan dalam program sekolah sebagai pembahasan sistematis yang dibangun dalam beberapa disiplin ilmu seperti antropologi, arkeologi, ekonomi, geografi, sejarah, hukum, filsafat, politik, psikologi, agama, sosiologi, dan ilmu alam. Kemudian permasalahan pembelajaran. Permasalahan pembelajaran adalah kendala atau persoalan dalam proses belajar mengajar yang harus dipecahkan agar tercapai tujuan yang maksimal. Sebagai sebuah proses, pembelajaran dihadapkan pada beragam permasalahan. Kemudian permasalahan pembelajaran adalah berbagai permasalahan yang mengganggu, menghambat, mempersulit, atau bahkan mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Berikut beberapa permasalahan dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, berkurangnya motivasi peserta didik untuk belajar atau berpartisipasi di dalam belajar. Kemudian yang kedua, semakin banyak siswa yang membolos pada saat jam pelajaran dimulai. Yang ketiga, pada zaman yang berkembang ini juga banyak sekali perkelahian muncul di kalangan antar pelajar. Yang keempat, prestasi siswa yang semakin rendah dan mengalami kemerosotan nilai. Yang kelima, semakin menipisnya etika dan kesopanan di dalam belajar. Kemudian ada pun komponen proses pembelajaran, ada 5. Yang pertama, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi dan metode pembelajaran, media pembelajaran, terakhir evaluasi pembelajaran. Kemudian penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2019 yang berjudul Identifikasi Permasalahan-Permasalahan dalam Pembelajaran IPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 4 permasalahan, yaitu perilaku
destruktif siswa, kurangnya sarana dan prasarana pembelajaran, guru kurang memahami materi di luar bidang ilmunya, serta metode pembelajaran yang kurang variatif. Kemudian, penelitian dilakukan oleh Sugiyarti pada tahun 2018 yang berjudul Problematika Pembelajaran IPS Terpadu di MTSN Badrussalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika guru mencakup kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran pada mata pelajaran IPS, menggunakan metode belajar yang masih monoton, masih kurangnya penguasaan kelas, sedangkan problematika yang dihadapi oleh siswa adalah malas belajar, tidak memperhatikan guru, dan cepat bosan. Terima kasih kepada Saudari Evi yang telah memaparkan yang pertama, kemudian memasuki pemaparan yang kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Triwandani Lase. Kepada Saudari Triwandani Lase, saya persilahkan. Baik, selanjutnya mengenai metode penelitian. Lokasi penelitian. Lokasi penelitian kami berada di SMP Swasta Budi Satria Medan yang beralamat di Jalan Letda Sujono, nomor 166, Bandar Slamet, Kecamatan Medan Tembung. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh guru IPS di SMP Swasta Budi Satria Medan. Dan populasinya yaitu salah satu guru mata pelajaran IPS kelas 9 di SMP Swasta Budi Satria Medan yang bernama Ibu Sumarni. Teknik pengumpulan data yang kami gunakan yaitu wawancara secara langsung, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu analisis data kualitatif deskriptif. Baik, kita tiba sekarang di hasil dan pembahasan. Permasalahan dalam proses pembelajaran merupakan suatu hal yang umum. Hal ini dikarenakan dalam setiap proses pasti memiliki kendala, baik kendala yang disadari maupun kendala yang tidak disadari. Kendala yang besar maupun kendala kecil, bagaimanapun jenisnya, kendala yang ditemukan tetap saja merupakan suatu kendala atau permasalahan. Nah, pembelajaran IPS merupakan salah satu bentuk pembelajaran terpadu yang diterapkan di sekolah menengah pertama atau SMP. Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu ke dalam satu mata pelajaran menjadi kendala bagi guru IPS. SMP Swasta Budi Satria Medan masih menggunakan kurikulum 2013 karena masih menunggu perintah dari Direktorat Pemerintah Pusat. Berdasarkan hasil wawancara, adapun beberapa informasi yang kami dapatkan, yaitu mengenai latar belakang keilmuan guru IPS. Guru IPS SMP Swasta Budi Satria memiliki latar belakang keilmuan dengan berkuliah sebelumnya di jurusan Pendidikan Agama Islam. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru tersebut karena belum memiliki kemahiran atau menguasai materi yang berhubungan dengan IPS, yang dimana IPS ini merupakan mata pelajaran yang terpadu dengan beberapa mata pelajaran di SMP, yaitu sejarah, ekonomi, dan geografi. Namun, sebelum menjadi guru di SMP Budi Satria, guru tersebut sebelumnya sudah pernah mengajar di SD mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau PSPB. Mata pelajaran ini lahir dari kurikulum 1984. Adanya pergantian kurikulum, lahirlah IPS terpadu. Awalnya guru ini kesulitan mengajar pembelajaran IPS kepada siswanya di SMP Budi Satria. Namun ia sudah memiliki pengalaman mengajar mata pelajaran PSPB, sehingga seiring berjalannya waktu dan beliau terus belajar secara otodidak, sehingga saat ini sudah mampu menguasai materi pembelajaran IPS. Hanya saja pada mata pelajaran geografi, beliau tidak menguasai secara khusus, hanya dapat mempelajari secara umum yang dapat diajarkan kepada siswanya. Upaya yang dilakukan guru karena memiliki latar belakang yang jauh berbeda dari keilmuan IPS, yaitu dengan cara belajar setiap hari mengenai mata pelajaran IPS terpadu tersebut secara otodidak dengan berbagai sumber buku, internet, dan bantuan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana. Minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran IPS terpadu
Guru mengatakan minimnya sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu penyebab masalah proses pembelajaran di dalam kelas, karena sulit untuk menyampaikan materi secara maksimal. Sekolah hanya memiliki satu buah proyektor dan dipakai secara bergantian dengan guru lainnya. Selain media yang menggunakan proyektor, guru juga menggunakan media lain seperti gambar peta dan video pembelajaran. Untuk sumber bahan ajar seperti fasilitas buku, LKS, atau lembar kerja siswa di perpustakaan sudah cukup lengkap. Namun, di antara keterbatasan tersebut, tentunya sebagai guru tidak menyurutkan semangat dan mengabaikan pekerjaan. Sebagai pendidik, guru harus memiliki sifat profesional, kompeten, dan mampu mengikuti perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan media seadanya, guru dapat mudah menyampaikan materi. Ketiga, minat belajar siswa yang sangat minim. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru, pada saat pembelajaran, antusias siswa menurun dibanding dengan pembelajaran IPS sebelum adanya COVID-19 yang mengharuskan mereka belajar di rumah. Menurut guru, siswa masih terpengaruh dan terbiasa menggunakan handphone. Handphone banyak digunakan siswa untuk bermain game saat malam hari, sehingga saat pembelajaran dimulai, siswa mulai mengantuk dan terlihat tidak aktif. Selain itu, siswa juga kurang mematuhi aturan pengumpulan tugas. Beberapa siswa tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam meningkatkan minat dan semangat siswa untuk belajar, dengan membatasi pemakaian handphone dan lebih memberi perhatian kepada mereka. Adapun upaya yang guru tersebut lakukan untuk mengatasi menurunnya minat siswa adalah dengan memberikan motivasi kepada mereka. Dengan hal itu, yang telah dilakukan guru berhasil. Mereka mulai menyenangi dan memperhatikan pembelajaran. Selain itu, guru dapat membuat metode baru yang menarik dengan pembelajaran yang memanfaatkan media, seperti media film animasi, menunjukkan peningkatan motivasi dan minat belajar, serta lebih mudah dalam memahami konsep-konsep IPS yang diajarkan. Selanjutnya, permasalahan ini juga dapat diatasi dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas, ataupun pelaksanaan strategi dan media pelajaran yang dikembangkan dalam menumbuhkan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran IPS. Terima kasih kepada Saudari Triwandari Rase yang telah memaparkan pemaparan yang kedua. Kemudian memasuki bab 4 hasil dan pembahasan yang akan saya sampaikan. Permasalahan dalam proses pembelajaran merupakan suatu hal yang umum. Hal ini dikarenakan dalam setiap proses pasti memiliki kendala baik, kendala yang disadari maupun yang tidak disadari. Kendala yang besar maupun kendala kecil. Bagaimanapun, jenis kendala yang ditemukan tetap saja merupakan suatu kendala. Pembelajaran IPS merupakan salah satu bentuk pembelajaran terpadu yang diterapkan di sekolah menengah pertama. Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu dalam satu mata pelajaran menjadi kendala bagi guru IPS. SMP swasta Budi Satria masih menggunakan kurikulum tahun 2013 karena masih menunggu perintah dari Rektorat Pemerintah Pusat. Yang pertama, latar belakang keilmuan guru IPS. Guru IPS SMP swasta Budi Satria memiliki latar belakang keilmuan dengan berkuliah sebelumnya di jurusan Pendidikan Agama Islam. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi guru tersebut karena belum memiliki kemahiran atau menguasai materi yang berhubungan dengan IPS, yang dimana IPS ini merupakan mata pelajaran yang terpadu dengan beberapa mata pelajaran di SMP, yaitu sejarah, ekonomi, dan geografi. Namun sebelum menjadi guru di SMP Budi Satria, guru tersebut sebelumnya sudah pernah mengajar di SD mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa atau disebut dengan PSPBP. PSPB pada pelajaran ini lahir dari kurikulum tahun 1984. Upaya yang dilakukan guru karena memiliki latar belakang yang jauh berbeda dari keilmuan IPS, yaitu dengan cara belajar setiap hari mengenai pelajaran terpadu tersebut secara otodidak dengan berbagai sumber buku, internet, dan bantuan guru mata pelajaran yang bersangkutan. Yang kedua, keterbatasan sarana dan prasarana.
Minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran IPS terpadu, guru mengatakan minimnya sarana dan prasarana sekolah menjadi salah satu penyebab masalah proses pembelajaran di dalam kelas karena sulit untuk menyampaikan materi secara maksimal. Sekolah hanya memiliki satu buah proyektor dan dipakai secara bergantian dengan guru lainnya. Selain media yang menggunakan proyektor, guru juga menggunakan media lain seperti gambar peta dan video pembelajaran untuk sumber bahan ajar seperti fasilitas buku, LKS, atau lembar kerja siswa di perpustakaan sudah cukup lengkap. Namun, di antara keterbatasan tersebut, tentunya kita sebagai guru tidak menyurutkan semangat dan mengabaikan pekerjaan kita sebagai pendidik. Guru harus memiliki sifat yang profesional, kompeten, dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan media, seadanya guru dapat mudah menyampaikan materi. Yang ketiga, minat belajar siswa yang sangat minim. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pada saat pembelajaran, antusias siswa menurun dibanding dengan pembelajaran IPS sebelum adanya COVID-19 yang mengharuskan mereka belajar di rumah. Menurut guru, siswa masih terpengaruh dan terbiasa menggunakan handphone. Handphone banyak digunakan siswa untuk bermain game saat malam hari, sehingga pembelajaran dimulai siswa mulai mengantuk dan terlihat tidak aktif. Selain itu, siswa juga kurang mematuhi aturan pengumpulan tugas. Beberapa siswa tidak mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Peran orang tua sangat dibutuhkan dalam meningkatkan minat dan semangat siswa untuk belajar dengan membatasi pemakaian handphone dan lebih memberi perhatian kepada mereka. Kemudian, upaya yang guru lakukan untuk mengatasi menurunnya minat siswa yaitu dengan memberikan motivasi kepada siswa dan memberikan kepercayaan diri kepada mereka. Dengan hal itu yang telah dilakukan guru berhasil, mereka mulai menyenangi dan memperhatikan pembelajaran. Kemudian selain itu guru dapat membuat metode baru yang menarik dengan pembelajaran yang memanfaatkan media seperti media film animasi, menunjukkan peningkatan motivasi dan minat belajar serta lebih mudah dan memahami konsep-konsep IPS yang diajarkan. Kemudian permasalahan ini juga dapat diatasi dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran di luar kelas ataupun pelaksanaan strategi dan media pelajaran yang dikembangkan dalam menumbuhkan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran IPS. Yang keempat, metode pembelajaran kurang bervariatif. Yang pertama itu berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa metode yang paling sering digunakan dalam pembelajaran IPS adalah metode ceramah dan tanya jawab. Penggunaan metode yang tidak bervariasi dapat membuat siswa bosan, mengantuk, dan tidak termotivasi, serta mempengaruhi hasil belajar. Kemudian yang kedua, dalam paradigma, pembelajaran telah bergeser dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada siswa. Guru harus mampu menyiapkan kondisi agar siswa dapat menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Kemudian dalam kurikulum tahun 2013 juga menekankan pada model pembelajaran yang berbeda seperti saintifik, berbasis inquiry, tematik, berbasis masalah, dan berbasis proyek. Selanjutnya, terdapat sejumlah model pembelajaran dan metode pembelajaran yang dapat digunakan sebagai variasi dalam pembelajaran IPS, yaitu Contextual Teaching and Learning atau disebut dengan CTL, kooperatif, konstruktivisme, dan lain-lain. Adapun kesimpulan dari pemaparan saya dan teman-teman saya, dalam proses pembelajaran tentunya akan ditemui berbagai permasalahan yang menghambat tujuan pembelajaran tersebut, sehingga dibutuhkan upaya penyelesaiannya. Berdasarkan wawancara dengan guru IPS SMP Swasta Budi Satria, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu yang pertama, guru IPS SMP Swasta Budi Satria memiliki latar belakang keilmuan dengan berkuliah sebelumnya di jurusan pendidikan agama Islam.
Selanjutnya, terdapat sejumlah model pembelajaran dan metode pembelajaran yang dapat digunakan sebagai variasi dalam pembelajaran IPS, yaitu Contextual Teaching and Learning atau disebut dengan CTL, kooperatif, konstruktivisme, dan lain-lain. Baiklah, setelah pemaparan materi dari teman-teman saya, dapat kita simpulkan bahwasanya itu dalam proses pembelajaran tentunya akan ditemui berbagai permasalahan yang menghambat tujuan pembelajaran tersebut sehingga dibutuhkan upaya penyelesaiannya. Berdasarkan wawancara dengan guru IPS SMP swasta Budi Satria, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yaitu yang pertama, guru IPS SMP swasta Budi Satria memiliki latar belakang keilmuan dengan berkuliah sebelumnya di jurusan pendidikan agama Islam. Kemudian, minimnya sarana dan prasarana untuk mendukung pembelajaran IPS terpadu. Sekolah hanya memiliki satu buah proyektor dan dipakai secara bergantian dengan guru lainnya. Yang ketiga, minat belajar siswa yang sangat minim. Kemudian yang keempat, metode yang digunakan guru kurang bervariatif. Metode yang paling sering digunakan dalam pembelajaran IPS adalah metode ceramah atau tanya jawab. Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan kesimpulan yang dibacakan tadi, yang pertama, guru harus meningkatkan kemampuan profesionalnya dengan cara ikut seminar atau pelatihan dalam menilai aspek efektif. Kemudian, yang kedua, guru hendaknya dapat lebih berinovasi dalam memilih model dan metode untuk dilaksanakan dalam proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan optimal. Kemudian yang ketiga, guru harus terus mampu meningkatkan minat dan antusias belajar siswa dengan cara meningkatkan kepercayaan dirinya. Demikianlah pemaparan case method kami pada hari ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.